Khotbah tema pada hari ini adalah perjamuan Tuhan. Mana yang tepat yang bisa kita pakai? Apakah perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus? Karena di kalangan gereja, sekelompok orang memakai perjamuan Tuhan, tapi secara mayoritas mereka memakai istilahnya perjamuan kudus atau Holy Communion. Tapi kita memakai the Lord's Supper, perjamuan Tuhan. Nah, seperti yang telah kita baca tadi saudara, di 1 Korintus pasal yang ke-11, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, jadi apa itu perjamuan Tuhan? Kenapa kita memakai perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus? Kan begitu. Kalau kita baca tadi di teks 1 Korintus pasal 11, Paulus mengetahui jemaat Korintus mereka mengadakan perjamuan Tuhan itu dengan cara yang tidak layak dan tidak benar. Dia menulis surat ini Korintus untuk orang Korintus, jemaat Korintus, supaya mereka mengoreksi diri dan supaya mereka mengikuti perjamuan dengan benar. Sehingga mendatangkan berkat, bukan mendatangkan hukuman bagi mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, perjamuan Tuhan ini adalah perjamuan yang di mana? Yang ada hubungannya dengan perjamuan Paskah, anak domba, orang Yahudi. Perjamuan Paskah atau hari Paskah orang Yahudi itu setiap tahun dari zaman dahulu dari Mesir. Nah, saudara, kita harus kembali ke belakang. Dari sejak zaman Mesir, sebelum Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju Gunung Sinai dan menuju ke tanah Kanaan, pada malam itu sebelum berangkat, Tuhan sudah memerintahkan Musa supaya memberitahu kepada umat Israel supaya mereka mengadakan Paskah, menyembelih anak domba. Lalu dengan darahnya dioles di palang pintu ya. Kiri, kanan, dan di atas. Untuk apa? Supaya anak sulung tidak mati. Lalu orang Yahudi mentaati perintah itu. Dan mereka mengoles pintu ini. Dan malam mereka makan Paskah. Nah, itulah Paskah domba disembelih itu. Nah, orang Mesir kan nggak ngerti, nggak tahu itu ya. Nah, malam itu kita lihat. Yang rumahnya tidak ada darah. Darah domba loh ya. Anak sulungnya mati. Termasuk binatang-binatang pun anak sulungnya mati. Nah, di tempatnya orang Israel tinggal. Mereka lagi makan Paskah. Ada malaikat datang. Oh, ada darah lewat. Ada darah lewat. Ada darah lewat. Ada darah lewat. Lihat ke rumahnya orang Mesir. Tidak ada darah. Mati menangis. Nah, ini namanya Paskah. Paskah artinya lewat.
Passover bahasa Inggris. Dari orang Tionghoa, kalau udah mau Xinjia, nenek kita dulu zaman dulu, kita juga heran. Kenapa di pintu itu ada tempel warna merah? Kalau Pak Fran ngerti ini, Pak. Ya, Pak ya. Betul ya, Pak ya. Kalau orang Tionghoa Imlek ya. Rumahnya ditempel warna merah ya, kiri kanan ya, ditempel ada tulisan Fuk, Fuk, Fuk. Kenapa? Supaya selamat. Artinya supaya selamat. Konin. Jadi lewat gitu loh. Nah, orang Yahudi sudah mau lewat pada malam itu, besoknya mau lewat. Konin. Nah, itu Passover. Ya, mereka makan domba itu. Ya, mereka belum mengerti makan domba ini sebenarnya apa ya? Itu perintah. Ya, kita lakukan aja, ya kan? Supaya anak sulung kita jangan mati. Setelah malam itu, tetangganya orang Israel menangis berteriak, anak satu-satunya laki apa-apa, anak sulungnya mati. Di tempatnya orang Yahudi, orang Israel, semuanya makan dengan sukacita, dengan tenang. Di sana nangis, di sini happy. Anda bisa lihat happy kenapa? Tidak ada yang mati. Selamat. Nah, maka itu sebenarnya Paskah adalah hari penyelamatan. Orang Israel diselamatkan dari penghukuman anak sulungnya dan diselamatkan dari perbudakan dari Mesir. Maka itu habis makan mereka senang, kita memuji Yehova, memuji Elohim, dan besoknya mereka berangkat meninggalkan Mesir. Nah, saudara, ini Paskah ini harus dilakukan, dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun sampai zaman Yesus. Ribuan tahun mereka. Tahu nggak apa itu artinya? Sebenarnya artinya itu adalah janji di mana Allah yang mengatakan dia akan mengutus Mesias Juru Selamat yang akan mati menanggung dosa manusia. Nah, jadi Paskah ini sebenarnya adalah simbolis atau menggambarkan Yesus Kristus. Yesuslah anak domba itu yang menyelamatkan manusia, yang menanggung dosa manusia supaya kita jangan mati, kan begitu. Supaya kita diselamatkan. Nah, Yesus sudah datang. Ya, Yesus sudah datang kepada umatnya. Dia menunjukkan dia adalah anak Allah, dia Mesias. Tapi mereka ada ragu-ragu. Mereka menolak dia. Apakah kamu ini Mesias? Ya kan, saya sudah kasih tahu kamu melalui mujizat yang dilakukan. Orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikan. Kan mereka kan belum pernah lihat seorang nabi atau seorang yang hebat seperti Yesus. Menunjukkan dia ada Allah. Saya adalah apa? Anak Allah, anak manusia, anak Allah. Dia mengatakan yang diutus oleh Bapa dari surga. Mereka sih mau marah sama Yesus, bodoh Yesus karena menghujat Allah, menyatakan diri adalah anak Allah, yaitu sama sederajat dengan Allah. Orang Yahudi marah itu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktunya sudah tiba. Yesus tahu harinya, penderitaannya dan kematiannya sudah dekat. Dan hari Paskah juga sudah dekat. Maka dia mengadakan Paskah bersama murid-muridnya terakhir kalinya. Dan mereka menyiapkan Paskah bagi dia. Kenapa Yesus ikut Paskah? Dia memperingati siapa? Yesus mau makan Paskah. Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Paskah yang mereka rayakan, yang mereka peringati adalah dirinya sendiri. Yesus sendiri yang menjadi korban untuk pengampunan dosa itu. Yesus. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas mencatat peristiwa Yesus makan Paskah terakhir. Maka itu disebut the Last Supper. The Last Supper. Bersama dengan murid.
ketika dia mengambil roti dan dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, Yesus mengatakan kepada, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Kemudian dia ambil cawan yang ada anggur itu, cawan ya. Minumlah, ini perjanjian baru dalam darahku untuk pengampunan dosa. Murid-murid ambil, makan, dan minum anggur. Mereka belum ngerti, belum paham. Kenapa ini? Ya kita ikut apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan, kita lakukan. Tapi tidak memahami, mengerti dengan baik. Atau belum memahami sepenuh pemahaman tentang perjamuan Tuhan. Hanya mereka tahu itu adalah hari Paskah, ya melakukannya sesuai dengan hukum Taurat, begitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi pada malam itu Yesus makan Paskah terakhir, ya di rumah satu orang itu. Nah, jadi peristiwa The Last Supper itu, maka kemudian dilukis oleh Leonardo da Vinci. Ini saudara lihat kalau di rumah orang-orang Kristen ada lukisan tentang The Last Supper ya. Foto, kita bilang sih bukan foto, lukisan. Lukisan perjamuan Tuhan. Ada yang pakai perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Dilukis Yesus di tengah-tengah. Ada Yohanes lagi sandar-sandar di dadanya Yesus kan. Dan ada yang lain disandar di meja dan sebagainya. Nah, saudara, lukisan itu sangat terkenal sampai hari ini ya. Wah, kalau itu harga nilainya sih tak ternilai itu kalau itu. Nggak ada yang mampu beli lukisannya Leonardo da Vinci itu. Karena itu terpampang di Vatikan. Jadi lukisan nggak ada orang bisa mampu beli. Kalau dijual nggak mampu kita beli. Terlalu bernilai tinggi, bahkan itu nilainya kalau bagi orang Roman Katolik itu nilai spiritualnya sangat tinggi, tak ada bisa dibandingkan. Maka itu setiap orang kopi sudah dilukis itu taruh di rumah kita sendiri kan. Ada yang dibikin lagi pakai dari kayu, dari apa kan. Perjamuan Tuhan itu kan gitu ya. Nah, sini apakah benar Yesus sama murid-muridnya duduk di kursi mengelilingi meja? Nah, ini jadi masalah problem yang sedang lagi dibahas oleh orang Kristen. Kalau kita berpacu kepada peristiwa dan yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, sebenarnya Yesus dan murid tidak duduk di kursi seperti yang ada sekarang yang Leonardo da Vinci lukis itu. Mereka duduk di lantai dan bersandar kepada meja yang ada itu, seperti orang orang Jepang ya, punya meja kecil, terus dia duduk kan, sudah gitu, hanya bersandar kepada meja. Yes, betul itu, tapi bukan duduk di kursi. Kenapa? Karena budaya orang Yahudi dari zaman dulu sampai zaman Yesus itu enggak duduk di kursi. Memang ada meja untuk taruh roti, anggur, dan domba yang disembelih. Mereka makan ya, saudara. Oke, jadi kita nggak usah bahas itu. Tapi yang penting bahwa ini telah terjadi di mana Yesus dicatat di dalam Injil sendiri, dia makan Paskah terakhir atau the Last Supper. Nah, Paulus, kenapa dia bisa tahu mengenai perjamuan Tuhan ini? Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-23, Paulus ngomong begini kepada orang Korintus. Dia mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Dia dapat dari mana? Paulus itu ajaran mengenai perjamuan Tuhan. Visi dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur katanya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbualan ini menjadi peringatan akan aku. Ya. 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, New Testament, yang dimeteraikan oleh apa? Darahku. Perbualan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Wah, ini adalah instruksi dan perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka supaya lakukan dan teruskan itu kepada gereja untuk melakukan, merayakan perjamuan Tuhan. Nah, kata merayakan itu bukan raya-raya pesta makan-makan seperti yang terjadi di Korintus. Oh, mereka sepertinya merayakan perjamuan Tuhan dengan harus makan, harus minum ini, sampai kata Paulus sampai ada yang mabuk loh. Wah, nggak benar. Nah, ini kesalahan daripada gereja Korintus. Mereka pikir, wah kita harus makan senang-senang, obis dan sebagainya. Ditegur oleh Paulus. Nggak benar. Cara merayakannya, cara mengingatkan perjanjian perjamuan Tuhan. Bukan begitu. Bukan begitu. Nah, saudara, jadi perjamuan Tuhan adalah mengenang Yesus mati. Saudara tahu nggak? Penginjilan yang benar, Injil yang benar, Injil yang sejati adalah berita tentang Yesus Kristus yang telah mati di salib. 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Itulah inti Injil perjanjian baru. Kalau kita kembali ke 1 Korintus pasal 15, saudara akan memahami apa yang dikatakan Paulus. Coba kita kembali di 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, mengatakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kok mendengar Injil kamu diselamatkan? Oh iya. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu ya ada yang mengenai tentang Tuhan Yesus, yang memberitakan tentang Tuhan Yesus, kan? Nah, dari situ kita bagaimana kita bisa kenal Yesus? Oh Pak, saya kenal Yesus karena saya mimpi Pak. Ya, saya banyak dengar cerita ini dari orang golongan yang karismatik itu. Kasih saudara, gimana kamu? Saya mimpi loh. Gimana kamu mimpi bisa percaya Yesus? Ya, pakai bajunya putih, rambutnya gondrong, senyum-senyum sama saya, dia turunkan tangannya menarik saya. Yesus, wah, bersinar lagi Yesus. Terus wajahnya gimana? Itu wajahnya yang ada di lukisan itu. Aduh, banyak orang Kristen yang model begini. Kasihan mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah Yesus seketika dia naik ke surga. Betul nggak? Terakhir Yesus dipandang oleh murid-muridnya pada waktu hari Paskah itu dia makan. Kemudian waktu dia bangkit beberapa kali dia menyatakan diri kepada murid-murid. Dan kemudian terakhir mereka melihat wajahnya di Bukit Zaitun. Dia naik ke surga. Dari sejak itu tidak ada lagi orang yang melihat wajah Yesus. Saya mau tanya, Paulus melihat wajah Yesus waktu Yesus naik ke surga? Pernahkah dia bertemu dengan Yesus? Dia tidak pernah. Dalam kesaksian dia tidak pernah bertemu Tuhan Yesus.
Karena dia melawan Yesus. Dia menganiaya pengikut Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kepada dia di Kisah Para Rasul pasal 9, dengan satu cahaya yang besar, dia tumbang dari kudanya, jatuh. Kemudian ada suara, Paulus, dipanggil Yesus kan belum berubah namanya ya. Saul, Saulus, nah, Saul itu. Mengapa engkau? Siapakah engkau? Tuhan, itu dia matanya apa? Gak bisa lihat karena terang besar itu. Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau. Yesus. Paulus lihat wajah Yesus. Ini itu serius nih. Ada lihat wajah Yesus nggak? No. Dengan suara. Apakah ia pernah ketemu Yesus sebelum Yesus mati? Memang di Alkitab tidak ditulis ya. Tapi dia tahu itu Yesus yang telah menyatakan dirinya. Yesus. Jadi dia hanya dengan suara. Dan Paulus dia menerima wahyu dari Yesus, menyatakan diri melalui visi dan misi. Makanya dia pergi ke Arab ya, dapat wahyu dari Tuhan Yesus, ya kan? Saudara bisa baca Galatia pasal pertama ya. Nah, karena ini dia mengatakan, aku terima dari Tuhan. Nah, itu visi dari Tuhan Yesus. Jadi sekarang banyak orang-orang Kristen yang juga lucu-lucu ya, atau aneh-aneh gimana. Aku ketemu Yesus dalam mimpi dan sebagainya. Malaikat itu bisa berubah jadi apa? Malaikat terang. Dikit-dikit wajah Yesus bersinar. Yesus nanti baru datang kedua kali pada waktunya. Baru kita akan memandang wajahnya. Sekarang dia ada di surga. Karena itulah Yesus berkata kepada Thomas, karena kamu melihat, kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat. Nah, itu loh. Tidak melihat apa? Tidak melihat Yesus, wajah Yesus. Tetapi percaya. Petrus mengatakan, kamu tidak melihat, tapi kamu percaya dia. Wah, luar biasa juga Petrus. Puji Tuhan. Anda percaya Yesus? Yang tidak dilihat? Oh yes. Kenapa kita percaya? Karena ada di sini ditulis di Alkitab. Kita percaya bukan dengan mata, tapi percaya dengan apa? Hati. Ya kan? Ada orang yang mau percaya, mau dilihat dulu baru percaya. Kita percaya dengan hati. Gitu? Tentu diolah di pikiran. Oke, benar, Alkitab yang ngomong. Sejarah membuktikannya, historis mencatatnya, Alkitab mencatatnya. Juga arkeologi tentang bukti-bukti kehadiran ada. Saya percaya, bukan kau ngomong orang, bukan kata orang, tapi saya percaya kata Alkitab, firman Tuhan. Oh ya, saudara, itu iman yang benar. Ini iman yang sejati. Makanya kita disebut gereja Bible Believers. Artinya gereja Alkitabiah ya. Yang kita yakini melalui Alkitab. Puji Tuhan. Saudara ya? Oke, nah sekarang gimana? Siapa yang boleh ikut perjamuan Tuhan? Kan begitu. Siapa yang boleh? Ya mereka yang percaya. Mereka yang telah diselamatkan. Mereka yang telah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya Yesus yang mati di salib, mentumpahkan darahnya, mencurahkan darahnya, mengampuni dosanya. Oh ya. Anda percaya itu? Oh ya, saya percaya. Waktu saya percaya mengaku, aku orang berdosa Tuhan. Engkau mati, menebus dosa saya, mengampuni dosa saya. Dengan darahmu. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Pakai darah. Ada orang lagi mau nyindir ya. Tidak penting darahnya. No. You percaya saja. Tidak penting darahnya. Sehari ini kita mau mengenang di Yesus Kristus loh. Betul nggak? Perjamuan, makanya namanya perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Begini, saudaraku.
Nah, kita hanya mau tahu ya, perjamuan kudus itu asal mulanya dari mana? Itu dari konsepnya Roman Catholic. Nah, ini saudara-saudara kan nggak tahu itu. Nah, mereka mengatakan perjamuan Tuhan itu, the Last Supper itu disebut misa kudus. Betul nggak? Misa kudus atau disebut juga dengan eukaristis. Nah, bahasanya mereka eukaristis. Artinya waktu roti, cawan mesi anggur didoakan oleh paus, oleh kardinal, oleh imam Katolik, dia berubah menjadi benar-benar daging Yesus, tubuh Yesus, dan darah Yesus. Maka itu disebut substansiasi, atau bahasa kerennya Inggris substantiation. Itu bahasa teologinya. Artinya benar-benar berubah. Kita bilang tidak. Kan Yesus sudah ngomong, inilah tubuhku. Betul dia mengatakan, ini tubuhku, kan dia pakai groti. This is my body. Yang dihancurkan kepadamu. Dan anggur yang cawan. Dia mengatakan sih cawan aja. Tentu cawan itu yang berisi anggur itu. Ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perjanjian baru oleh darahku. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya, waktu kita mengadakan, waktu kita makan dan minum, kita harus mengakui, percaya Yesus betul engkau telah disalibkan dan menumpahkan darahmu. Dia betul mati, bukan pingsan. Ada orang Kristen yang lain yang liberal itu, Yesus tidak mati, pingsan. Tahu ngerti pingsan ya? Alkitab mengamati, mencurahkan darah. Perlu darah nggak? Yes, saudara. Nah, maka dari situlah munculnya artinya apa? Misa kudus lalu diganti Holy Communion, bahasa Inggrisnya. Di konsep ajaran dogma, kita dogma ajaran Roman Catholic, misa kudus itu paling bersakti bagi mereka ya. Harus serius ikut. Wow. Tapi mereka hanya makan dagingnya. Kita makan rotinya. Nah, tidak minum anggurnya. Anggur yang ada di cawan itu diminum oleh pastornya kan? Betul kan? Iyalah. Nah, saudaraku, kenapa Yesus pakai cawan? Cawan melambangkan kematian atau penderitaan Tuhan Yesus. Kenapa disebut cawan? Cawan itu melambangkan kematian atau penderitaan Yesus. Waktu Yesus sebelum mati, kan dia berdoa di Getsemani. Betul nggak? Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini dijauhkan, disingkirkan daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Doa Tuhan Yesus, dia bilang, singkirkan cawan. Apa cawan itu? Kalau sekarang kita bilang cawan itu apa? Ya cawan kan? Yang kita minum-minum. Ya cawan ya. Cawan itu belum apa? Penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kenapa perlu ada darah? Yes, saudara. Kenapa? Karena kematian Yesus sampai hari ini itu namanya berlaku untuk pengampunan dosa. Maka itulah Yesus mengatakan kepada, lakukan itu kamu setiap kali ya, mengenang aku mati, sampai Yesus datang kembali. Amin, puji Tuhan. Nah, ini pun kalau kita mau gali lagi mengenai tentang kedatangan Yesus itu, ini ada problem juga. Kalau di Roman Catholic juga gereja Protestan, mereka tahu Yesus akan datang, yes. Tetapi mereka tidak percaya dia datang akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Mereka hanya percaya Yesus datang, semuanya selesai. Tidak ada 1000 tahun lagi. Langsung masuk ke
surga baru, langsung masuk ke Yerusalem baru. Wah, kita orang Bible believer punya pengharapan, punya keyakinan. Gereja akan di rapture setelah 7 tahun masa penderitaan dunia ini. Antikris menguasai dunia ini. Orang Yahudi akan menderita. Setelah selesai 7 tahun itu, Yesus akan datang. Nah, datang dengan orang-orang kudus dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Maka itulah Yesus mengatakan, the last supper, saya tidak akan makan lagi pokok anggur ini sampai nanti di kerajaan Bapakku. Itulah kerajaan 1000 tahun. Aku akan minum lagi. Maka di dalam kerajaan 1000 tahun masih ada disebut dengan perjamuan Tuhan. Banyak orang tidak melihat di situ. Nah, saya melihat sampai situ. Kenapa kita pakai perjamuan Tuhan? Bukan perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan akan terjadi lagi di kerajaan Bapakku. Ya, kerajaan yang 1000 tahun itu Yesus akan datang. Nah, makanya sebagian gereja yang tradisi tidak percaya ini, saudara. Tidak percaya namanya ada milenium. Kita orang percaya Yesus ada milenium. Kita sedang menanti pengangkatan rapture bisa terjadi kapan saja. Kapan saja akan terjadi. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus, thank you. Aku diselamatkan karena darah-Mu. Darah yang mulia. Oleh Petrus mengatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ditebus bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah Kristus yang mulia. Woi, pakai mulia lagi. Makanya darah Kristus. Karena itulah kita sebagai orang percaya, kita mau mengenang kematian Yesus sampai Dia datang kembali bagi kita, orang yang percaya. Apakah saudara setelah percaya Yesus, telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Anda boleh ikut perjamuan Tuhan ini. Kita mengenangnya. Ingat, perjamuan Tuhan, roti dan anggur, tidak ada kuasa apa-apa di dalamnya ya. Secara materi ya. Ada gereja yang lain. Ini bisa buat kita lah suci. Salah lagi. Maka ada perjamuan suci, perjamuan kudus. Mana itu? Yang menyucikan dosamu bukan roti dan anggur ini. Ini hanya lambang. Yang menyucikan dosa kita adalah darah Kristus yang ditumpah 2000 tahun yang lalu. Jadi tidak ada namanya di dalamnya tahayul, magic, kuasa. Seperti ada gereja karismatik yang lain. Perjamuan kudus, kamu akan kudus. Perjamuan kudus, kamu minumnya akan menangkal penyakit. Akan membuat kamu apa? Macam-macam lagi. Itu nggak ada ajaran yang sebegitu. Jadi seolah-olah ini perjamuan hampir sama dengan namanya minyak urapan lagi. Tahu minyak urapan? Pernah dengan? Kalau kamu minum minyak urapan, minum polis oleh minyak urapan, bisa apa? Menangkal setan, menangkal penyakit, menangkal apa lagi? Macam-macam ya. Dagang bisa laris. Saya lihat di sana, di ITC, ada seorang, wah dia baca Alkitab, saya lihat, wah pakai minyak, dia gosok-gosok. Saya geleng-geleng kepala. Saya nggak mau tegur dia, biarin itu urusan dia. Jadi kita lihat mereka itu ada namanya tahayul. Dalam perjamuan Tuhan itu ada kuasa katanya bisa buat berkat tambahan. Tidak ada. Nah, maka kita dengan hati di mana kita telah tahu Yesuslah yang telah menembus dosa saya dengan darah. Hari ini saya mau mengenang Dia. Oh Yesus, thank you. Dengan darah-Mu aku diselamatkan, dosaku diampuni. Aku mau mengenang-Mu. Aku mau beritakan kepada orang. Sampai hari ini kematian darah Yesus Kristus berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Yes. Hari ini. Sampai Dia datang nanti, nah baru beda. Beda adalah apa? Kalau kita sudah ketemu Yesus, perlu percaya Yesus lagi nggak? Masih mau percaya Yesus? Sudah sempurna kan Pak ya? Sudah selesai ya? Udah ketemu Yesus, masih mau percaya Yesus? Kan kita kan sudah percaya Yesus sekarang. Yang tidak lihat kan? Kalau sudah ketemu Dia apa? Kita perlu beriman sama Dia lagi nggak?
Oh, kita bilang, thank you Lord. Puji Tuhan. Saya telah diselamatkan oleh darah-Mu. Waktu saya masih ada di bumi ini, saya percaya-Mu Tuhan. Sekarang saya sudah ketemu Tuhan. Saya hanya bisa apa? Thank you and memuji Dia. Mengagung Dia. Nah, satu hari saya akan bersama dengan murid-muridnya duduk di dalam perjamuan Tuhan. Dan dia bilang sama muridnya, nanti di rumah di kerajaan Bapak, kamu akan duduk sama saya lagi. Murid-muridnya bilang sama murid-muridnya, nah, saya juga mau ah. Masa orang percaya yang sudah ditebus Yesus tidak bersama Yesus? Betul, bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya itu. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Punya pemahaman pengertian mengenai arti makna yang tinggi dalam ajaran Kristus dan para rasul. Bahwa perjamuan Tuhan adalah mengenang Kristus. Kematiannya sampai Ia datang kembali. Supaya Anda dan saudara percaya Yesus mendapatkan hidup kekal, dosanya diampuni karena darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.